ya? Iya. Saya udah baca biodata tentang kamu kok. Saya juga udah baca kok biodata Mbak. Jadi apa yang buat kamu datang ke sini? Jadi gini Mbak, aku mau cerita sedikit boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Jadi aku tuh mau cerita tentang keluarga aku di rumah. Jadi aku tuh anak broken home Mbak. Apa sih penyebab broken home itu? Ayah aku selingkuh. Terus emang udah menceraikan waktu aku waktu SD. Cuman akunya nggak mau karena malu. Dan terus waktu SMP bapakku tuh selingkuh lagi kelas 1 dan udah mau pisah. Cuman akunya tuh malu karena ngeliat teman-teman aku kan ya pada dekat sama ayahnya. Ya. Terus waktu kelas 2 SMA ada yang bilang ke mama aku kalau misalnya bapakku selingkuh lagi. Dan mereka tuh berantemnya di depan aku Mbak. Aku tuh ngedenger mama aku bilang kayak gini, Pak, mama mimpi bapak selingkuh, bener. Terus bapak aku tuh bilang, iya bener. Sama siapa? Kata mama aku tuh, sama PNS. Kenapa? Bapak hal yang benghar. Dia tuh bilang kayak gitu kan, pengen kaya. Nah terus dari situ tuh aku tuh kayak ada rasa benci gitu, kayak sampai bapaknya. Sampai kayak sampai detik ini pun kata-katanya tuh masih terngiang-ngiang ya, masih ada di memori terus. Dan itu tuh kayak ngebuat aku tuh kayak kenapa sih harus keluarga aku yang kayak gini, kenapa sih aku tuh nggak punya ayah yang orang lain dapetin. Itunya insecure. Iya, aku kayak gitu Mbak. Terus berjalan bertahun-tahun kan, terus orang tua aku pisah, terus dua-duanya nikah Mbak. Jadi mama aku nikah sama cowok lain, dan bapak aku juga nikah lagi sama orang lain. Nah di situ aku tuh kayak gimana ya, aku tuh nggak bisa kayak gini gitu. Jadi sekarang mbaknya tinggal di mana? Tinggal sama siapa? Aku sekarang tinggal sama mama. Oh sama mama. Papahnya berarti kemana nih? Udah tinggal di mana? Bapaknya sekarang tinggal di Cikalong. Tinggal di rumah sama mama sama siapa aja? Mama sama adik. Sama adik saja. Berapa bersaudara kalau boleh tahu? 4. Oh ada 4. Mbaknya anak ketiga. Oh anak ketiga. Terus sekarang hubungan sama bapaknya gimana? Sama bapakku sih biasa aja sih Mbak. Cuman gimana ya? Aku tuh peduli, tapi kayak gimana? Kalau saya boleh tahu, apa yang mbak rasain saat ini? Yang aku rasain tuh Mbak, campur aduk banget ya. Yang pertama, aku tuh kayak gak punya kasih sayang dari sosok ayah. Terus iri juga ngeliat teman-teman aku yang deket sama ayahnya, kayak pergi ke mall bareng gitu kan ya, sedangkan aku tuh gak pernah kayak gitu Mbak. Terus apa ya, kan udah pisah juga, bapak aku tuh gak pernah kayak ngontek aku, cuma sebutunya doang. Nah tapi kalau misalnya ke adik aku tuh kayak selalu ngontek kayak gimana, dan chatting, kayak nanya kabar kayak iya, gitu. Dan dari dulu juga aku tuh emang anak yang gak diinginin kata mama aku tuh, karena pengennya tuh laki-laki tapi keluarga kan perempuan. Dan aku tuh dari kecil sampai besar tuh kayak gak pernah ngerasain kasih sayang ayah. Dan sekarang tuh ngeliat bapak aku kan kesian ya, aku tuh pengen bantuin tapi dalam hati aku tuh kayak gak bisa gitu. Iya, karena masih ada sakit hati ya. Iya. Dan aku tuh kalau sakit juga dulu malah dimarahin Mbak sama bapak aku. Dan aku tuh jadi pusing sekarang. Kayak gimana tuh dimarahinnya? Bapakku teh aku kan dulu pernah kecelakaan ya, kakinya patah. Terus aku tuh karena nangis terus kan, terus bapakku teh yang bilang, "Gandeng atuh we." Oke, kalau misalkan saya boleh tahu, apa yang mbak rasain untuk saat ini? Yang aku rasain sih Mbak, aku tuh kayak gak punya keluarga utuh Mbak. Jadi gak ada sosok ayah ataupun sosok ibu sih ada, tapi sosok ayah tuh gak ada Mbak. Aku tuh kayak pengen kayak orang lain kan bisa curhat ke ayahnya, terus bisa pergi bareng-bareng kan sama ayahnya, sedangkan aku tuh gak bisa. Dan ini tuh kayak ngebuat aku tuh trauma sama cowok lain. Apalagi kan dulu aku tuh gak dapet kasih sayang banget sama bapak aku. Apa-apa selalu adik aku, apa-apa selalu adik aku. Tapi kalau misalnya dia butuh kayak uang atau misalnya apa tuh kayak aku gitu, Minta uangnya ke mbak? nggak minta uang sih, kayak aku tuh kayak ada sadar diri gitu, pengen ngebantuin ayah aku juga pengen kan. memberi karena mau bagaimanapun orang tua ya. Iya, ya kayak gitu. Terus mama aku tuh bilang, "Irai, kamu teh gak boleh kayak gitu ke bapak kamu." Saya bilang,
aku mah ada iratnya nggak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah, kata kayak gitu kan. Kenapa gitu nggak kayak gini, kenapa bapak aku kesian, tapi aku tuh kayak Masih ada sakit hati. iya masih sakit hati, tapi kayak kesian juga, jadi aku tuh bingung mbak harus kayak gimana ya. Terus bapak aku tuh, dan sekarang tuh aku tuh bingung harus kayak gimana sama bapak aku mbak, apalagi kan apa ya, dia udah tua juga kan, aku tuh kayak pengen ngebahagiain bapak aku juga, walaupun apa sih namanya, Hal sederhana juga. aku tuh pengen kayak gitu mbak, walaupun bapaknya tuh kayak lebih sayang sama adik aku. Terus kayak contoh hal kayak gimana yang pengen dilakuin ke bapak? Aku tuh kayak pengen ngebeliin baju, terus yang kan kesian gitu ya, terus kayak pengen udahlah pak gak usah kerja, ide aja yang ngasih uang buat bapak kayak gitu ya, tapi emang belum sempat ngomong, tapi udah niat dalam hati, semoga aja ada rezekinya dia, walaupun bapak aku kayak gitu juga. Terus apa sih, kan pernah tinggal bareng sama bapak, terus pas kok bisa sih ngerasain gak punya kasih sayang dari ayah sedangkan pernah tinggal bareng dulunya, gimana? Gini kan mbak, jadi bapak aku tuh jarang pulang ya, jadi pulangnya tuh kayak 2 hari sekali, dan pulang tuh jadi sendiri-sendiri di rumah, jadi kayak bapak aku di kamar, mama aku di ruang tamu, aku di kamar, adik aku main, dan itu tuh kayak nggak ada quality time-nya banget, dan aku tuh nggak pernah kayak foto keluarga, sama lebaran juga pun kayak gitu, dan emang bener-bener nggak pernah ngasih kasih sayang kayak ini kayak gimana, nggak pernah kayak ngerangkul gitu mbak. Terus Sedih banget. untuk saat ini Mbak pengennya apa sih gitu, kayak gimana pengennya tuh? Aku tuh pengennya tuh punya sosok ayah, walaupun misalnya bukan dari bapak aku. Nah walaupun mama aku udah nikah, tapi kan suaminya tuh nggak tinggal serumah, jadi kerja di luar, tapi kan aku tuh pengen ada sosok ayah mbak. Terus katanya sekarang ibunya udah nikah lagi kan ya? Emangnya apa sih suami dari si ibunya nggak nampakin sosok ayah juga? Enggak sih mbak, kayak ke teman doang, kayak ya udah kayak aku kamu kayak gitu. Oh gitu. Iya, karena jarang juga, karena jadi akunya juga nggak terlalu ngedeketin lah, udah itu kan suaminya mama juga Ya ya, aku takut nge-grade juga kayak ayah gitu ya. ya kayak gitu mbak. Dan karena perpisahan ini tuh dulu aku tuh kayak pernah nakal gitu mbak. Kalau kayak gimana? Ya pokoknya ya nakal aku tuh gara-gara broken home juga kan, karena ngeliat orang tuh kenapa sih bahagia, kenapa aku nggak bisa bahagia gitu. Terus temen-temen yang nakal tuh yang ikut broken home juga, jadi kayak ngerti perasaan aku kalau misalnya aku kayak cerita gini ya bapak aku sama bapak aku juga, jadi kita tuh kayak sambung. Iya kayak gitu. Terus aku tuh kan terus kan kalau ke temen yang deket kan cerita tuh kayak malu gitu, Ngejudge malah iya jatuhnya. kan ya, kayak ada teman aku nih deket banget sama ayahnya kan, terus kalau misalnya aku cerita tuh ya malu aja gitu mbak, kayak Karena keluarganya nggak lengkap. iya kayak aib sendiri gitu. Tapi kan kalau misalnya sama teman-teman yang nakal kan mereka juga ngerasain lah, sengaja aku rasain gitu. Jadi Mbak, dari semua hal yang sudah Mbak ceritakan tentang keluarga Mbak, ayah Mbak yang Mbak rasain saat ini, saya di sini nggak bisa ngasih solusi, karena yang bisa ngasih solusi itu Mbak sendiri, karena saya tuh cuma bisa membantu mencari solusi, memecahkan gitu loh permasalahannya. Terus sekarang yang Mbak rasain setelah bercerita sama saya apa tuh? Yang aku rasain sih mbak, aku sekarang jadi lega karena ada sosok Yang mau dengar. ya, ada orang yang mau denger. Terus kayak mbak tuh kenal saya walaupun kita baru kenal juga kan ya mbak, jadi mbak tuh gak akan ngejat saya lah, nggak kayak takut kayak teman-teman saya gitu mbak. Dan sekarang sih plong, jadi semoga kedepannya saya bisa ngelupain hal-hal jelek tentang ayah saya. Semoga ya saya tuh rezekinya lancar juga kan ya, buat ayah saya juga kan. Saya berdoa semoga apa yang Mbak inginkan semoga semuanya tercapai. Mari kita cari solusi semuanya baik-baik, kita lupain hal-hal yang buruk, kita lupain semuanya hal yang negatif, kita maju lagi ke depan. Semangat Mbak, terima kasih ya.